Mas Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Heri Johari, Asisten Deputi Penerima Upah Skala Kecil Mikro, Bapak Rizky Noviandri, Relationship Manager Keagenan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan Mas Nanda Juliansah sebagai Relationship Manager Keagenan di BPJS Ketenagakerjaan. Yang saya banggakan pula Ketua DPD Perbarindo dari wilayah Sumatera dan sekitarnya, serta Bapak Ibu Direksi DPR dan BPRS, serta pejabat eksekutif ataupun bagian yang mengikuti pada pelatihan pada hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon izin menyampaikan permohonan maaf bahwa Ketua Umum Perbarindo kami, Bapak Teddy Alamsyah, berhalangan hadir karena ada kegiatan yang belum bisa ditinggalkan beliau. Terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin baik antara Perbarindo dan BPJS Ketenagakerjaan sampai hari ini, bahwa Perbarindo dan BPJS pada tanggal 25 September 2025 di Makassar telah menandatangani perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi industri BPR dan BPRS dan bagi debitur atau nasabah dari BPR BPRS di seluruh Indonesia. Puji syukur kami sampaikan bahwa sesuai laporan dari BPJS Ketenagakerjaan yang terakhir tanggal 15 kemarin saya nyambut bahwa 99% dari industri kita, BPR dan BPRS di seluruh Indonesia telah menjadi nasabah atau mengikut sertakan program BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan dan karyawatinya. Aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, sosialisasi pada hari ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai manfaat dan mekanisme program jaminan sosial yang memang kita butuhkan untuk industri kita bersama. Di Perbarindo berharap bisa mendorong kepesertaan aktif pekerja dan pemberi kerja terkait hal-hal yang penting yang harus kita ketahui terkait kerjasama kita dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yang pasti mendorong budaya sadar jaminan sosial yang ada di masyarakat terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Adapun manfaat program jaminan sosial yang sudah kita ketahui, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan hilangnya pekerjaan. Terima kasih, saya sampaikan juga bahwa dari DPD Perbarindo kemarin dari Bank UGM yang saya tahu telah diurus terkait kecelakaan kerja yang terjadi oleh karyawan dari BPR yang ada di Yogyakarta. Terima kasih untuk BPJS Ketenagakerjaan karena klaim dengan begitu cepat bisa juga direspon dengan cepat untuk diberikan klaim kepada keluarga karyawan dari BPR yang ada di Yogyakarta. Semoga Bapak dan Ibu Direksi BPR dan BPRS ataupun pejabat eksekutif yang mengikuti sosialisasi pada hari ini dapat memahami, mendalami terkait manfaat program-program BPJS yang akan disampaikan oleh narasumber pada siang hari ini sampai dengan sore nanti. Semoga bermanfaat untuk industri kita bersama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan selamat mengikuti sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi atas sambutannya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sambutan kedua sekaligus mungkin pembukaan ya dari perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Pak Heri Johari selaku Asisten Deputi Skala
mikro dan kecil Deputi Kebesaran Program Khusus dan Keyakinan. Kepada Pak Heri Johari atau mungkin biasa kami panggil Pak Jojo, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Nanda. Oh, ini hari ini yang hadir teman-teman dari Sumatera ya Mas Nanda ya? Betul Pak. Wah, ini kalau dari Sumatera harus wajib pakai pantun untuk pembukanya ini. Cakep Pak, silakan Pak. Izin, berdayung sampan ke Pekanbaru, membeli gandum ke Bagan Batu. Sebelum mulai kegiatan ini, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan tentunya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Ibu Eva Damayanti, Kepala Bidang Humas Perbarindo Pusat, dan kepada para pengurus Perbarindo Pusat. Yang kami hormati para pengurus DPD Perbarindo dan DPC Perbarindo, serta yang tentunya yang kami banggakan, para direksi, komisaris, dan seluruh ekosistem BPR, BPRS yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada meeting siang hari ini untuk dalam rangka kita menindaklanjuti kesepahaman yang sudah kita kerjasamakan antara pengurus Pusat Perbarindo dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang tentunya kita harapkan menjadi semakin erat hubungan kita, koordinasi kita dalam hal memberikan kesejahteraan, sekaligus juga kita memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di BPR maupun BPRS di seluruh Indonesia. Izin Bapak dan Ibu sekalian, saya hendak mengenang 24 tahun yang silam saat saya pertama kali menjadi pegawai BPJS. Pertama-tama yang menjadi saya prospek dan jadi peserta adalah BPR di daerah Payakumbuh di Sumatera Barat. Jadi ini seolah-olah mengenang kembali deja vu bahwa di awal saya bekerja yang saya dapatkan peserta adalah dari BPR yang ada di Sumatera Barat. Dan semoga dengan pertemuan ini teman-teman di BPR, BPRS semakin terlindungi dengan program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mayoritas BPR dan BPRS telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentunya kita harapkan nantinya akan mengikuti program-program sesuai dengan tentuan yang ada sesuai Perpres 109, di mana ada program JKK yang untuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan JKP. Jadi kalau nantinya mengikuti 4 program di mana akan dilengkapi dengan jaminan pensiun, bahwa selain kita di saat kita sedang bekerja, di saat kita pensiun pun kita akan tetap mendapatkan penghasilan. Jadi yang menjadi idaman mertua itu tidak hanya PNS ataupun BUMN, pegawai BPR, BPRS pun akan terjamin dan jadi idaman para mertua semuanya. Nah, kita untuk saat ini lebih didorong oleh pemerintah untuk jaminan yang sifatnya long term. Dalam artian bahwa di saat kita di usia tua itu juga akan mendapatkan kepastian saat ini seperti dengan adanya jaminan pensiun, dan diharapkan nantinya para karyawan di BPR maupun BPRS dengan telah terlindungi oleh kepedulian Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi lebih loyal, lebih produktif, dan nantinya akan menjadi sumber daya manusia BPR BPRS yang produktif. Dan kita harapkan dengan adanya MOU yang sudah di-signing ini, teman-teman di daerah, di BPJS Ketenagakerjaan maupun di BPR, di BPRS akan menjadi lebih erat hubungannya dan kerjasamanya tidak ada hanya selain untuk perlindungan, namun juga untuk kerjasama lainnya yang menguntungkan dari kedua belah pihak. Mungkin nanti akan lebih
detail akan disampaikan oleh Mas Rizky mengenai program apa saja dan juga manfaatnya apa saja. Dan kami harap nanti Bapak dan Ibu sekalian dapat menyimak sampai dengan akhir. Dan juga silakan monggo pertanyaan hal-hal yang ingin disampaikan. Nanti kita akan membuka sesi tanya jawab yang kita harapkan dapat menampung dari masukan-masukan juga selain dari pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan disampaikan. Mungkin untuk menyingkat waktu demikian sambutan dari saya. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan menjadi awal yang baik bagi kerjasama kita selanjutnya. Nah, di akhir mungkin saya akan menutup dengan pantun lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Menabung deposito di Perbarindo, ke Pulau Rupat membawa lilin. Semoga pertemuan kita di hari Jumat yang penuh ridho ini membuat kolaborasi yang erat semakin terjalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak Jojo. Dibuka dengan pantun, ditutup juga dengan pantun ya Pak ya. Ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang Pak Jojo sampaikan tadi, kita masuk ke sesi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang akan disampaikan oleh mungkin pakarnya dari kami ya, ada Bapak Rizky Noviandri. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya tuh sama Pak Rizky terkait apa sih beda BPJS Ketenagakerjaan, apa sih BPJS Kesehatan, apa yang merasa ragu walaupun selama ini Bapak Ibu sudah ikutin programnya, nanti akan diperjelas kembali atau mungkin di refresh lagi oleh Bapak Rizky Noviandri. Oke, Bapak Rizky Noviandri sudah standby? Standby. Oke, silakan Pak Rizky Noviandri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Hormat Ibu Evi dan Yanti, apa kabar? Baik, Bapak. Ya, Suaranya mungkin ya. Suaranya sudah oke. Ya, Ibu Evi, apa kabar Bu? Ketemu lagi kita Bu Evi. Ya, baik Pak Rizky. Terima kasih ya Bu sudah hadir di Sama-sama Bapak. kegiatan hari ini. Kemudian Pak Jojo yang mewakili Pak Faisal. Terima kasih Pak Jojo sudah hadir di kegiatan sosialisasi ini. Bapak Ibu pengurus Berdapindo di daerah ini, kalau yang hari ini Bu Evi, ini semua yang ada di wilayah Sumatera ya, mulai dari Aceh sampai betul, dengan Pak. Lampung ya Bu Evi ya. Betul, 3 hari ini kita keliling Pak Rizky. Kelilingnya tapi virtual dulu ya Bu. Nanti betul, itu, sampai jumpa. Iya, aku nanti kita buat secara offline. Oke, yang pertama juga Bapak Ibu direksi ataupun komisaris ataupun yang mewakili dari BPR, BPRS yang ada di wilayah Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, bagian selatan, dan juga Lampung. Kemudian juga pengurus ataupun pejabat eksekutif yang Ibu dari BPR yang ada di wilayah di Pulau Sumatera. Mungkin izin untuk mempersiapkan saya mencoba untuk menjelaskan sebenarnya ini lebih ke refresh yang mungkin Bapak Ibu semua Ibu Evi pasti Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Iya, kalau ini sudah jelas. Bapak Ibu, apakah suara saya sudah jelas? Belum, Pak. Bentar, saya coba cek untuk mic saya dulu ya sebentar.
Ya, tes Bapak Ibu sudah jelas? Mas kecil. Cek, sudah jelas suaranya? Cek. Baik, ini di sini. Cek, sudah jelas suaranya? Masih kecil ya? Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Ya, izin Bapak Ibu sekalian, mungkin karena Mas Rizky sedang menyiapkan mungkin ya pergantian headset atau earphone-nya, mungkin saya melanjutkan terlebih dahulu tentang sosialisasi kita pada siang hari ini. Oke, boleh coba. Cek. Sudah jelas? Sudah jelas ya Mas Nanda, Mbak Ayu? Oke, baik. Maaf Bapak Ibu atas gangguan headsetnya. Oke, mungkin saya melanjutkan yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini saya sifatnya lebih merefresh ya Bapak Ibu semua. Karena saya yakin dan berdasarkan data yang kami miliki, hampir semua BPR-BPRS sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mayoritas sudah mengikuti 5 program di BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya juga meyakini bahwa Bapak Ibu semua, khususnya saat ini para pejabat eksekutif ataupun pengurus BPR-BPRS juga sudah tidak asing dengan BPJS Ketenagakerjaan karena memang di kantor cabang kami pasti sudah ada satu PIC perusahaan yang dedicated Bapak Ibu untuk melayani, memberikan informasi, kemudian juga berkomunikasi dengan Bapak Ibu semua terkait dengan program dan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di sini kehadiran saya, kehadiran Mas Nanda, Mbak Ayu, kemudian juga ini hasil kolaborasi kami dengan pengurus pusat Perbarindo, mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan informasi terupdate yang tadinya mungkin belum tersampaikan atau belum sempat tersampaikan oleh teman-teman kami di kantor cabang, itu kami dapat
menyampaikan ke Bapak Ibu semua. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri, di sini kami punya atau menjalankan 5 program Bapak Ibu semua. Itu ada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sebelumnya mungkin kalau Bapak Ibu sebenarnya mungkin sudah tidak asing ya dengan kami, karena sebelumnya nama kami itu adalah Jam Sostek Bapak Ibu semua. Tapi per 2014 itu Jam Sostek berubah atau beralih namanya menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin yang saat ini memang BPJS itu sesuai dengan amanah undang-undang. BPJS itu ada 2 ya Bapak Ibu. Karena kami punya saudara kandung yaitu BPJS Kesehatan. Nah, ini saudara kandung tapi tidak satu rumah Bapak Ibu. Cuma nama depannya aja nama BPJS-nya sama, tapi untuk program, kemudian untuk secara badan usaha, secara pengelolaan program, secara anggaran atau dana, itu kita terpisah ataupun berbeda dengan BPJS Kesehatan, di mana untuk BPJS Kesehatan itu hanya menjalankan program jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Tapi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan, kami memiliki 5 program dan kami melindungi untuk masyarakat pekerja, Bapak Ibu semua. Jadi yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tentunya adalah para pekerja. Suara saya jelas nggak ya Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Oke. Tidak jelas. Oh, masih tidak jelas ya suaranya ya? Coba pakai yang aku. Suaranya kurang jelas, Pak. Oke, baik. Nanti mungkin sedikit dilanjutkan. Nanti dilanjutkan sama Mas Nanda dulu untuk sosialisasi. Kayak di laptop atau di headset saya agak sedikit bermasalah, Bapak Ibu semua. Mungkin Mas Nanda bisa melanjutkan untuk sosialisasinya biar lebih enak dan teman-teman bisa lebih fokus mungkin. Oke. Kalau untuk suara saya sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian ya? Jelas suara Pak Nanda. Jelas Pak. Saya izin melanjutkan tadi apa yang disampaikan Mas Rizky, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Mas Rizky menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia itu ada 2 berdasarkan Undang-Undang 24 2011 Bapak Ibu, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Nah, selain kami itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan, kami juga diatur di peraturan pemerintah, ada di instruksi presiden, dan juga ada di peraturan lainnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin kami perlihatkan Bapak Ibu terkait dengan dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerjaan. Mungkin boleh next Mbak Yu. Nah, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan arahan pemerintah terkait dengan Asta Cita, mungkin ada 8 misi Asta Cita, kemudian 17 program prioritas, kemudian 8 program hasil terbaik dan cepat. Nah, di mana ada instruksi khusus Bapak Ibu terkait dengan programnya pemerintahan saat ini. Salah satunya adalah perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerjaan. Nah, kalau nanti di slide selanjutnya kami akan menyampaikan sebenarnya tentang cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya ada apa aja sih, kemudian programnya ada berapa sih, nanti di slide selanjutnya akan kami sampaikan. Oke, boleh next Pak Yu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini perlu saya sampaikan bahwa untuk peserta yang sudah dilindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan itu total secara keseluruhan per 30 September 2025 adalah sebanyak 42,03 juta pekerja yang sudah terlindungi Bapak Ibu. Di mana itu terbagi-bagi, ada yang peserta penerima upah atau yang kita singkat PU yang sudah dilindungi sebanyak 25,95 juta peserta. Kemudian ada 10,63 juta yang sudah terlindungi program
BPU atau bukan penerima upah. Kalau kita sebut di keseharian adalah pekerja yang statusnya informal. Kalau PU tadi itu adalah pekerja formal yang seperti mungkin kita di ruangan Zoom saat ini adalah pekerja formal Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan gaji bulanan. Kemudian 4,76 juta orang sudah dilindungi dalam program jasa konstruksi. Di mana program jasa konstruksi ini adalah melindungi pekerja-pekerja yang melakukan aktivitas konstruksi Bapak Ibu sekalian. Totalnya sudah 4,7 juta. Kemudian ada 680.000 pekerja yang sudah dilindungi di segmentasi pekerja migran Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, berdasarkan data, ada 215 juta, kalau kita lihat di peta yang tengah Bapak Ibu sekalian, ada 215,37 juta angkatan kerja berdasarkan sumber Sakernas BPS di bulan Agustus 2024, di mana 101,81 jutanya itu yang dianggap eligible sebagai pekerja Bapak Ibu. Nah, itu juga akan kita bagi lagi, ada totalnya 31,39 juta peserta yang sudah kita lindungi di segmentasi pekerja formal Bapak Ibu. Kemudian juga ada potensi 40,72 juta yang belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, kalau kita bergeser ke yang kanan Bapak Ibu, ada pekerja informal sebesar 61,08 juta. Itu yang baru terlindungi program BPJS Tenagakerjaan baru sebatas 10,63 juta atau 17,40%. Ini tentu masih banyak Bapak Ibu sekalian potensi yang belum dilindungi oleh program jaminan sosial tenagakerjaan, di mana tadi kalau yang pekerja formal itu skupnya sudah mencapai angka 77,12% Bapak Ibu sekalian. Oke, boleh di next Mbak Yu. Nah, Bapak Ibu, BPJS Tenagakerjaan sudah merealisasikan santunan per September 2025 totalnya 49,3 triliun, di mana jaminan kematian itu kami sudah realisasikan sebanyak 143.917 kasus yang sudah kami realisasikan nominal rupiahnya sebesar 3,2 triliun untuk jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja sampai dengan September 2025 itu ada 689.737 kasus Bapak Ibu sekalian dengan nominal 3,1 triliun. Kemudian jaminan hari tua, ini lebih banyak lagi Bapak Ibu. Sudah 2.800.000 lebih dengan realisasi 41 triliun untuk klaim secara rupiahnya. Kemudian jaminan pensiun 54.054 kasus dengan nominal rupiahnya 910 miliar. Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan itu 311.000 dengan nominal rupiahnya 699 miliar. Nah, untuk beasiswa Bapak Ibu, kami sudah merealisasikan per September ini nominalnya sebanyak 95.000 lebih anak yang sudah diberikan beasiswa dengan total rupiahnya sebesar 394 rupiah. Nah, ini beasiswa seperti keterangan di samping kanan Bapak Ibu sekalian, dia mendapatkan beasiswa dari mulai dia TK sampai dengan masuk perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjananya Bapak Ibu sekalian. Oke, next Mbak Yu. Nah, kita masuk ke program dan manfaat BPJS Tenaga. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Mungkin selama ini Bapak Ibu tahu nih, saya didaftar di program BPJS Tenaga ada jaminan kecelakaan kerja. Tapi fungsinya apa sih? Cara perhitungannya seperti apa? Untuk iuran penerima upah itu ada rate-nya. Boleh dibantu pointers Mbak Yu?
untuk rate-nya sebesar 0,24 sampai dengan 1,74% untuk penerima upah yang dihitung dari upah yang dibayarkan oleh pekerja. Nah, 0,24 itu merupakan tingkat risiko kerja yang paling rendah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian 1,74 merupakan persentase untuk risiko kerja yang paling tinggi. Biasanya 1,74 ini ada di perusahaan jasa konstruksi atau yang memang resikonya tinggi. Kemudian iuran BPU untuk peserta bukan penerima upah persentasenya 1% dari upah, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini untuk perlindungan atas risiko kecelakaan kerja itu mulai dari berangkat, kemudian pulang lagi dari berangkat sampai dengan pulang, kemudian di tempat kerja, kemudian termasuk melakukan perjalanan dinas, itu merupakan skup perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Manfaatnya merupakan ada perawatan tanpa batas, Bapak Ibu. Biaya sesuai dengan kebutuhan medis. Nah, ini sedikit saya cerita nih. Ada kejadian di tahun 2024 seingat saya, ojol atau peserta kami yang kegiatannya merupakan driver ojek online di Surabaya, itu dia baru mendaftarkan dirinya selama kurang lebih 3 bulan, Bapak Ibu, dengan iuran yang baru dibayarkan kurang lebih sekitar 50.400. Tetapi di bulan ketiga dia mengalami kecelakaan kerja dan perlu dilakukan perawatan di rumah sakit sudah lebih dari 1 tahun. Dia itu statusnya koma dan hanya bergantung pada alat. Nah, karena alhamdulillah dia sudah terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya dia selama dirawat di rumah sakit itu di cover full oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan totalnya lebih dari 1 miliar, Bapak Ibu. Bayang nih kalau misalkan minta maaf kita belum ada jaminan sosial, apakah kita mampu untuk membayar biaya perawatan tersebut? Nah, kalaupun mampu, mungkin masih banyak pertimbangan atau hal-hal lain ya Bapak Ibu yang kita harus pertimbangkan. Kemudian selain perawatan tanpa batas tadi, ada santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, selama dirawat, Bapak Ibu sekalian itu kalau mengalami kecelakaan kerja ya, itu di 12 bulan pertama kami akan menggantikan 100% selama 1 tahun full sesuai dengan upah yang dilaporkan kepada kami. Nah, ini luar biasa nih kalau misalkan mengalami insiden tersebut. Amin amin ya, semoga jangan Bapak Ibu. Kemudian di bulan selanjutnya sampai dengan sembuh kami akan memberikan 50% upah setiap bulan setelah 1 tahun ya Bapak Ibu. Jadi misalkan dirawat selama 1 tahun, kemudian lewat dari 1 tahun tersebut kami akan menggantikan upah sebesar 50%. Nah, ini upahnya digantikan ke siapa? Digantikannya itu tentu kami akan menggantikan ke pihak perusahaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi pihak perusahaan tetap wajib membayarkan upah selama minta maaf Bapak Ibu sekalian mengalami insiden tersebut. Nanti pihak perusahaan akan menagihkan ke kami ke BPJS Ketenagakerjaan atas biaya yang timbul tersebut Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada santunan kematian sebesar 48 dikali upah. Nah, ini ketika mengalami kecelakaan kerja, pilihannya 2 Bapak Ibu. Kalau tidak pilihannya 3. Yang pertama sembuh, yang kedua minta maaf cacat, yang ketiga adalah meninggal dunia. Nah, ketika mengalami meninggal dunia, Bapak Ibu minta maaf, maka santunan tersebut adalah 48 dikali upah yang dilaporkan, termasuk biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini alangkah disayangkan ketika satu perusahaan yang mempekerjakan kita melaporkan upah kita itu tidak sesuai dengan yang kita terima setiap bulannya Bapak Ibu. Makanya kita menghimbau agar upah yang dilaporkan merupakan upah yang real. Kemudian ada santunan cacat, itu santunannya 56 kali upah Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada manfaat beasiswa ketika mengalami meninggal dunia Bapak Ibu, minta maaf, anak itu ditanggung oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan beasiswa. Totalnya 174 juta untuk 2 orang anak.
Sini lagi, sini sama. Bentar aja. Mungkin ada yang bocor. Bentar. Oke, selanjutnya ada biaya home care Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau misalkan butuh kunjungan ke rumah selama perawatan, ini juga di cover oleh BPJS Tenaga Kerjaan senominal 20 juta atau selama 1 tahun. Kemudian juga ada program Return to Work, itu program persiapan kembali bekerja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini program kembali bekerja ini diperuntukkan untuk peserta kami yang minta maaf mengalami cacat, kemudian dia ini mengalami kehilangan fungsi yang biasanya dia mengerjakan hal-hal berat, tetapi karena kehilangan fungsi atau cacat tadi, maka dia perlu dilatih untuk mengerjakan sesuatu hal yang lain Bapak Ibu. Makanya ada program kembali bekerja atau return to work. Oke, next Mbak Yu. Nah, kemudian di program kedua yaitu jaminan kematian Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berbeda ya Bapak Ibu antara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau jaminan kematian ini merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Nah, statusnya selama memang dia sudah menjadi peserta kita atau Bapak Ibu sudah menjadi peserta kami di BPJS Tenaga meninggal karena apapun itu statusnya, diakibatkan karena apapun itu tetap akan mendapatkan santunan oleh BPJS Tenaga. Kalau kemarin Mas Rizky waktu sosialisasi di di sesi pertama dan kedua itu menyampaikan bahwa meninggal bunuh diri pun Bapak Ibu sekalian, walaupun case-nya dengan sadar menghilangkan nyawa sendiri itu tetap akan mendapatkan santunan BPJS Tenaga Kerjaan. Berapa santunannya? 42 juta Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi minta maaf jangan sampai dicoba ya. Oh, ini lumayan nih. Meninggal dunia karena bunuh diri kan dapat santunan nih sama BPJS Tenaga Kerjaan. Lumayan nih. Bisa beli iPhone mungkin kan. Tapi yang beli iPhone ingat nih, ini bukan kita ya karena kita udah lewat. Yang beli iPhone pasti ahli waris. Nah, khusus untuk peserta bukan penerima upah, santunannya tersebut baru dapat diberikan ketika mencapai kepesertaan minimal 3 bulan. Nah, khusus untuk yang peserta bukan penerima upah ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ada manfaat beasiswa maksimal 174 juta untuk 2 orang anak. Jadi selain mendapatkan jaminan kematian, santunan 2 juta, anaknya juga tetap mendapatkan beasiswa. Iurannya berapa? Iurannya itu kalau untuk peserta penerima upah, rate-nya sebesar 0,3% dari upah yang dilaporkan untuk jaminan kematian ini Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk di segmen bukan penerima upah atau pekerja informal, iurannya sebesar Rp6.800 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kecil banget kalau kita hitung ya Bapak Ibu dengan manfaat yang luar biasa menurut saya. Next Mbak Yu. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin detail terkait dengan penjelasan manfaat beasiswa. Jadi manfaat beasiswa ketika mungkin peserta kami dalam hal ini orang tuanya mengalami meninggal dunia, maka ada beasiswa untuk 2 orang anak Bapak Ibu sekalian, baik itu peserta kami yang penerima upah ataupun bukan penerima upah. Nah, kalau kita lihat detail Bapak Ibu sekalian, di tingkat TK itu mendapatkan 1.500.000 maksimal 2 tahun. Jadi beasiswa ini akan diberikan tahun per tahun Bapak Ibu sekalian. Kalau TK dia di cover maksimal 2 tahun, setiap tahunnya akan diberikan 1.500.000. Kemudian untuk SD sederajat itu kita cover maksimal 6 tahun, setiap tahunnya juga 1.500.000. Kemudian masuk ke SMP itu kita cover selama 3 tahun, setiap tahunnya 2 juta rupiah. Kemudian SMA atau sederajat itu maksimal 3 tahun, setiap tahunnya 3 juta. Nah, ini masuk perguruan tinggi atau pelatihan maksimal 5 tahun itu kita cover per tahunnya sebesar 12 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini rincian atau detail manfaat beasiswa yang akan kami berikan ketika peserta kami dalam hal ini
memiliki anak yang masih masuk usia kerja atau masuk usia sekolah itu bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan atau meneruskan pendidikannya Bapak Ibu sekalian. The next Bayu. Nah, nih Bapak Ibu sekalian, ini merupakan capture kegiatan kami melakukan simbolis manfaat. Mungkin boleh diarahkan Mbak Ayu yang Bapak Dirut kita memberikan santunan sebesar 70 juta kepada driver ojol yang meninggal di bulan lalu ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan insiden demo di Jakarta. Nah, almarhum ini bernama Afan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak salah saya dia itu baru terdaftar 3 bulan menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan, dan kebetulan kemarin waktu kita cek beliau ini memang baru selesai menyelesaikan orderannya dengan mengantar pesanan makanan Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah selesai dia mengantarkan pesanan tersebut, dia ingin kembali. Nah, itulah kejadian dia terlindas oleh mobil rantis kepolisian ya, pihak polisian ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini santunannya sebesar 70 juta Bapak Ibu sekalian yang kita berikan. Karena memang Afan ini dikategorikan mengalami meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Maka kita akan memberikan santunannya tadi 48 dikali upah yang dilaporkan. Jadi kita memberikan santunan, kalau dikalkulasikan totalnya 70 juta Bapak Ibu sekalian. Kalau di sebelah kanan bahwa itu kegiatan kami yang memang bersinergi dengan Forkopimda ataupun pemerintah daerah sekaligus pemerintah pusat dalam menyerahkan santunan manfaat jaminan sosial tenaga kerja. Okay, next slide. Nah, kita masuk ke program ketiga Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin yang familiar ya dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan jaminan hari tua. Karena beririsan dengan tabungan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jaminan hari tua ini merupakan program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, berhenti bekerja, meninggalkan wilayah Republik Indonesia, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Nah, ini bentuk manfaat uang tunainya ini kami cluster menjadi 2 Bapak Ibu sekalian. Sekaligus ataupun sebagian. Kalau sekaligus kami akan berikan ketika peserta itu mencapai usia 56 tahun atau berhenti bekerja, meninggalkan wilayah Republik Indonesia, kemudian cacat total tetap atau meninggal dunia. Ini santunannya akan kami berikan sekaligus Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau meninggal manfaatnya kami berikan sebagian, ada persentase maksimal 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun atau maksimal 30% untuk tujuan kepemilikan rumah apabila memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah, berapa sih persentase yang harus dibayarkan baik itu oleh pemberi kerja ataupun kita sebagai pekerja Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk penerima upah itu rate atau persentasenya adalah 5,7% dari upah yang dilaporkan kepada kami, di mana 3,7%-nya ini dibayarkan oleh pemberi kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi disubsidi kalau istilahnya sebesar 3,7%. Kemudian 2%-nya itu baru dibayarkan oleh kita sebagai pekerja. Nah, ini lumayan nih subsidian 3,7%, dibayarkan oleh pekerjanya 2%, totalnya 5,7. Ketika Bapak Ibu berhenti bekerja, 5,7%-nya ini nanti plus saldo pengembangan itu akan kembali ke kita Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saldo pengembangan ini sampai saat ini memang jauh mungkin lebih besar daripada bunga deposito di perbankan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah itu saldo pengembangan di jaminan hari tua itu sangat-sangat menguntungkan Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga kerja. Kemudian berapa besaran untuk iuran di segmentasi bukan penerima upah? Segmentasi bukan penerima upah, iurannya itu adalah sebesar 2% dari upah yang dilaporkan. Misalkan
kalau Bapak Ibu sekalian itu mau mendaftarkan adanya tenaga kerja di komplek ataupun di sekitar wilayah Bapak Ibu, misalkan security atau tukang ojek, itu dipersilakan ke kami untuk didaftarkan. Tinggal dilaporkan saja upahnya berapa, maka itu untuk potongan jaminan hari tuanya disesuaikan dengan upah yang dilaporkan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mendaftarkan security di komplek upahnya 1 juta, maka jaminan hari tuanya itu sebesar Rp20.000 Bapak Ibu sekalian yang ditabungkan di BPJS Tenaga Kerja. Kurang lebih seperti itu ya konsep untuk jaminan hari tua. Kemudian kita masuk di program keempat Bapak Ibu sekalian terkait dengan jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun itu berbeda dengan jaminan hari tua, di mana jaminan pensiun ini merupakan perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat kehilangan atau berkurangnya penghasilan. Karena peserta tersebut mengalami usia pensiun atau memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia Bapak Ibu sekalian. Nah, manfaat pensiun ini diperuntukkan untuk siapa saja Bapak Ibu sekalian? Diperuntukkan untuk manfaat pensiun hari tua, kemudian manfaat pensiun janda atau duda, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun anak, atau manfaat pensiun orang tua Bapak Ibu sekalian. Nah, manfaat yang diberikan untuk jaminan pensiun itu kami bagi lagi Bapak Ibu sekalian. Ada yang berkala, ada yang sekaligus. Di mana yang berkala ini khusus untuk peserta kami yang mencapai masa iurnya selama 15 tahun. Nah, ini kalau untuk berkala sampai saat ini ada minimum yang akan kami berikan per bulan. Di minimum ini secara hitungan sebesar Rp383.400 per bulan. Sementara maksimum untuk jaminan pensiun yang kami berikan berkala itu di kisaran 4,5 juta per bulan. Nah, kemudian kalau manfaat sekaligus akan kami berikan untuk peserta yang belum memasuki masa iurnya 15 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika memang saldo jaminan pensiunnya itu ada katakanlah 50 juta, masa iurnya ternyata belum mencapai 15 tahun, maka sebesar 25 juta itulah yang akan kami berikan kepada peserta Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk iurannya jaminan pensiun itu berapa besarannya? Besarannya adalah sebesar 3% Bapak Ibu sekalian. Di mana 3% ini dibagi atas 2% itu dibayarkan oleh pemberi kerja, 1%-nya itu dipotong dari tenaga kerjanya Bapak Ibu sekalian. Oke, next Mbak Ayu. Nah, Bapak Ibu, ini di program kami ke-5 berkaitan dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan adalah manfaat tambahan dari negara ketika peserta itu dinyatakan eligible. Apa sih eligible? Eligible itu dia dinyatakan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan minimal 3 program, JKK, JKM, JHT, dan juga dia terdaftar di program jaminan sosial kesehatan di BPJS Kesehatan Bapak Ibu sekalian. Nah, manfaatnya apa saja? Manfaatnya merupakan terdapat 3 Bapak Ibu. Yang pertama adanya uang tunai, kemudian akses informasi pasar kerja, kemudian adanya pelatihan kerja. Kalau uang tunai, ini manfaatnya diberikan paling banyak 6 bulan dengan ketentuan 60% dari upah selama 6 bulan. Jadi yang akan kami berikan itu 60% dari upah yang dilaporkan selama 6 bulan sebagai uang pengganti Bapak Ibu sekalian setelah kehilangan pekerjaan. Kemudian manfaat informasi pasar kerja, Bapak Ibu sekalian yang mengalami PHK itu mendapatkan layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan. Kemudian dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja. Kemudian untuk pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja Bapak Ibu, itu pelatihan berbasis kompetensi, kemudian dilakukan melalui lembaga
pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan. Nah, jadi kurang lebih kalau jaminan kehilangan pekerjaan, manfaatnya tadi 3 Bapak Ibu. Uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Tenaga Kerja. Next, Mbak Yu. Nah, ini simulasi Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin bisa Bapak Ibu lihat ketika adanya slip gaji setiap bulan ya Bapak Ibu, potongan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Kita simulasikan, misalkan salah satu pekerja itu memiliki upah 4.500.000. Kemudian kalau untuk persentase kecelakaan kerja tadi saya sampaikan di awal itu 0,24%, jaminan kematiannya 0,3%, dan jaminan hari tuanya 5,7, jaminan pensiunnya 3%. Nah, di mana tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya itu dibagi-bagi Bapak Ibu. Kalau 0,24% itu diperuntukkan atau ditanggung oleh perusahaan, kemudian jaminan kematian itu full ditanggung oleh perusahaan 0,3-nya, jaminan hari tuanya 3,7-nya ditanggung oleh perusahaan, 2%-nya ditanggung oleh kita selaku pekerja, jaminan pensiunnya juga terbagi. Jadi totalnya berapa? Totalnya kalau misalkan upahnya 4.500.000, maka iuran per bulan itu adalah Rp415.800 untuk mengikuti 4 program. Di mana potongan untuk karyawan itu 135.000, perusahaan itu 280.000. Nah, oke, next Mbak Yu. Nah, ini untuk simulasi iuran peserta di segmentasi bukan penerima upah atau segmentasi informal BPJS Ketenagakerjaan. Berapa sih iurannya kalau mau jadi peserta informal di BPJS Ketenagakerjaan? Di kami itu kalau untuk iuran itu mulai dari Rp16.800 untuk 2 program atau Rp36.800 untuk 3 program, di mana untuk jaminan kematiannya iurannya hanya Rp6.800 Bapak Ibu. Jaminan kecelakaan kerjanya hanya Rp10.000 dan jaminan hari tuanya hanya Rp20.000. Dikalkulasikan totalnya Rp36.800 untuk 3 program ini. Nah, mungkin kecil ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dibandingkan rokok sehari itu bisa sehari itu mungkin bisa 40.000. Sementara jaminan sosial ketenagakerjaan itu 36.800 1 bulan. 1 bulan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini persepsi di masyarakat kadangkala itu masih mementingkan kebutuhan rokoknya yang hari per hari bisa mencapai 40.000 daripada mendaftarkan dirinya di program jaminan sosial milik negara 36.800 itu setiap bulan atau per bulan. Oke, next lagi. Nah, ini rekanannya kami Bapak Ibu sekalian dalam melakukan optimalisasi perlindungan pekerja bukan penerima upah. Nah, ini tujuannya kurang lebih ada 6 Bapak Ibu sekalian, dengan melaksanakan fleksibilitas, kemudian kemitraan, kolaborasi, digitalisasi dan perluasan, termasuk juga dengan UCJ. UCJ apa sih? UCJ merupakan universal coverage jaminan sosial tenaga kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kemudian di bawahnya adalah kemudahan akses perlindungan pekerja bukan penerima upah. Kita memiliki perisai Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan peserta, kemudian bisa didaftarkan melalui JMO, bisa didaftarkan melalui SRC, Tokopedia, Shopee, Grab, Postpay, melalui Gojek juga, agen BJB, agen BNI 46 ataupun agen Brili. Untuk pembayarannya juga sudah banyak Bapak Ibu sekalian, ada di Kris, Bukalapak, dan masih banyak lainnya Bapak. Jadi tujuan pemerintah sekarang karena mungkin peta pekerja di Indonesia, kalau untuk pekerja formal mungkin dalam forum ini kita sudah mayoritas terlindungi secara hukum, tapi saudaranya kita kalau misalkan dia bekerja di sektor informal itu masih banyak Bapak Ibu sekalian yang belum
mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan. Ya mungkin selepas dari sosialisasi ini bisa disampaikan kalau misalkan ada tetangga ataupun security di dekat rumah yang belum terlindungi jaminan sosial tenaga kerjaan, Bapak Ibu bisa dorong nih kanal-kanal pendaftaran BPJS tenaga kerjaan sudah banyak Bapak Ibu sekalian. Oke, next Mbak Ayu. Nah, ini mungkin ada tujuannya kami Bapak Ibu sekalian dalam sosialisasi ini sekaligus menyampaikan bahwa BPJS Tenagakerjaan memiliki aplikasi namanya JMU, Jam Sostek Mobile, Bapak Ibu. Jadi dari materi yang saya sampaikan di awal tadi dan juga sampaikan Mas Rizky, itu sebenarnya Bapak Ibu bisa akses, bisa lihat melalui aplikasi JMO, termasuk Bapak Ibu yang sudah terdaftar di BPJS Tenagakerjaan ketika memiliki saldo jaminan hari tua bisa dicek juga di Jam Sostek Mobile. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melihat di mana sih kanan PLKK atau Pusat Layanan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan juga bisa cek di aplikasi JMO ini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya harap setelah sosialisasi ini selesai nanti Bapak Ibu bisa mengecek kembali, mendownload baik itu melalui Google Play ataupun kalau yang pakai iPhone itu ada di App Store Bapak Ibu sekalian. Aplikasi JMO-nya. Next Mbak Yu. Ini mungkin kami terkait dengan co-marketing itu ada manfaat-manfaat lain ya Bapak Ibu sekalian. Ada manfaat perumahan, kemudian juga ada co-marketing. Nah, ini co-marketing ini kami berkolaborasi dengan mitra-mitra BPJS Tenagakerjaan terkait dengan campaign dan juga ada diskon-diskon menarik. Nah, nanti bisa dicek tuh melalui aplikasi JMO-nya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada bantuan promotif dan preventif. Itu ada pelatihan K3, safety driving ataupun trading, termasuk juga ada pemberian multivitamin bagi pekerja, pemberian APD dan lingkungan ramah disabilitas. Next Mbak Yu. Nah ini BPJS Tenagakerjaan Bapak Ibu ada manfaat layanan tambahan atau MLT yang Bapak Ibu bisa ikuti atau bisa Bapak Ibu dapatkan. Nanti saya coba jelaskan persyaratannya apa saja. MLT merupakan fasilitas pembiayaan perumahan dan atau manfaat lain yang diberikan kepada peserta jaminan hari tua BPJS Tenagakerjaan. Nah, peruntukannya untuk apa aja? Peruntukannya yang pertama adalah pinjaman uang muka perumahan maksimal 150 juta. Kemudian kredit kepemilikan rumah maksimal 500 juta. Kemudian ada pinjaman renovasi perumahan itu maksimal 200 juta. Peruntukannya untuk rumah tapak dan juga rumah susun Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bank penyalurnya ini sudah kerjasama dengan BPJS Tenagakerjaan untuk Bapak Ibu mengajukan terkait dengan program MLT ini itu ada 5 bank Bapak Ibu. Ada Bank BTN, rate-nya itu 7,25%. Bank Nagari ini di Sumatera Barat itu 7,5%. Kemudian BPD Bali 9,25%, Bank Aceh 7,75% dan Bank BJB 7,75%. Nah, ini untuk bank penyalurnya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian persyaratannya apa saja? Persyaratannya yang pertama Bapak Ibu telah menjadi peserta minimal 1 tahun di BPJS Tenagakerjaan dengan mengikuti program jaminan hari tua. Kemudian yang kedua, pemberi kerja, tertib administrasi dan pembayaran iuran. Ketiga, belum memiliki rumah sendiri Bapak Ibu untuk fasilitas PUMP dan KPR. Kemudian 4, memenuhi syarat dan ketentuan penyalur dan OJK. Jadi intinya untuk kami hanya sebatas merekomendasikan ke bank penyalur, nanti untuk bank yang menentukan apakah ini layak atau tidak mendapatkan manfaat layanan tambahan ini Bapak Ibu sekalian. Next Mbak Yu. Oke, nah ini mungkin kita sudah di penghujung slide yang
kami paparkan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya tutup terlebih dahulu untuk sesi sosialisasi ini. Apabila tadi di penyampaian saya ada yang kurang berkenan Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan permohonan maaf. Saya akhiri presentasi ini. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Saya langsung buka. Ketika memang ada pertanyaan, silakan langsung raise hand Bapak Ibu. Kita buka sesi pertama ini. 3 penanya terlebih dahulu. Kami persilakan. Halo, selamat sore Pak. Halo Pak. Halo Pak. Tadi Pak Arsyad ya. Monggo silakan, boleh langsung deh Pak. Silakan Pak. Tadi Pak Arsyad ya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan, boleh raise hand atau mungkin boleh open mic langsung, dipersilakan. Emang udah diminta kita? Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Pak, dengan dari DPR Matra Artajaya, Pak, mau bertanya, apakah anak angkat bisa mendapatkan jaminan beasiswa kalau orang tuanya meninggal, tapi ini sudah terdaftar di kakak gitu, Pak? Sama satu lagi Pak, kalau yang untuk jaminan pensiun itu, apabila si karyawan sudah memasuki usaha pensiun, namun dia masih aktif bekerja, apakah itu bisa dibayarkan dapatnya per bulan atau sekaligus Pak? Sorry, tadi yang jaminan pensiun ya Pak ya? Per bulan atau yang pertama itu tentang kalau anak angkat. Ya, yang pertama sudah saya catat Pak. Yang kedua? Kalau jaminan pensiun Pak, apabila si karyawan atau karyawati sudah memasuki usia pensiun, namun masih bekerja ya, masih kita kontrak perpanjang, apakah jaminan pensiunnya itu dapat dicairkan? Nah, kalau dicairkan dia sekaligus atau dapat per bulan? Oke. Di luar yang JKT ya Pak? Siap, sudah dicatat. Oke, halo mungkin ada Pak, selamat sore dari Ternate Pak, boleh? Silakan Pak Arsyad. Ya, baik Pak, saya Arsyad dari BPR Global Nusantara di Ternate Pak. Ya, silakan Pak. Kami yang punya debitur ini kan kami daftar ke BPJS melalui agen itu Pak. Nah, di sini ada beberapa BPR, kasus kami kemarin, ada kasus meninggal dunia. Kami ajukan klaim ternyata ditolak karena nama debitur tersebut sudah didaftarkan oleh BPR A. Jadi tidak bisa lagi melayani klaim dari kami, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, Pak Arsyad, tadi saya coba perjelas ya Pak ya. Dia ini debitur Bapak, kemudian diajukan klaim, kemudian ditolak karena dia terdaftar di tempat lain ya Pak ya.
Gitu ya Pak Ya, Arsyad ya? betul Pak, betul. Nah, di tempat Bapak, apakah dia didaftarkan melalui tempat Bapak atau memang dia ini terdaftar di tempat lain tersebut, Pak? Kemarin di tempat kami daftar, di tempat lain juga terdaftar itu Pak. Oke, nangkap saya Pak. Nanti saya respon ya Pak ya. Ada Siap, lagi Pak? siap. Terima kasih. Oke, mungkin penanya selanjutnya. Siang, Pak. Siang, Ya, Ibu halo. Risma. Iya, baik, Pak. Ya, monggo silakan Ibu. Saya mau bertanya nih, Pak. Pertanyaan saya yang pertama. Tadi kan Bapak sebutkan dan juga sudah kita tahu bahwa ada jaminan kehilangan pekerjaan ya. Pertanyaan saya, apabila ada yang berhak untuk mendapat jaminan kehilangan pekerjaan itu, apakah ada alasan PHK tertentu? Misalnya hanya untuk resign kah? Atau dia karena PHK? Nah, itu ya pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, kita selaku HRD, apa yang harus kita lakukan agar mereka mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan tadi, manfaatnya tadi? Itu yang kedua. Terus Pak, pertanyaan saya yang ketiga, memang tadi nggak ada Bapak jelasin sih. Tapi kalau kita baca di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya untuk ketenaga kerjaan itu disebutkan bahwa iuran pensiun yang kita bayarkan itu bisa sebagai pengurang untuk pembayaran pesangon gitu ya Pak ya. Itu hitungannya seperti apa ya Pak kalau boleh tahu? Itu diambilnya yang iuran yang dari mana gitu. Itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Risma udah saya catat. Mungkin izin saya respon ya. Yang pertama pertanyaan dari Pak Juliana terkait dengan apakah anak yang statusnya anak angkat itu bisa mendapatkan beasiswa untuk program jaminan yang ada di BPJS Tenaga. Nah, ini mungkin kami respon ya Bapak Ibu. Kalau untuk manfaat beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk anak kandung Bapak Ibu sekalian. Jadi memang yang sah di hadapan hukum yang berhak mendapatkan manfaat beasiswa ini adalah manfaat khusus untuk anak kandung Bapak Ibu sekalian. Yang kedua terkait pertanyaan yang disampaikan Pak Yuliana, Ibu Yuliana, apabila sudah masuk usia pensiun, apakah jaminan pensiun ini dapat diklaim atau seperti apa? Walaupun dia ini masih bekerja. Nah, ini kalau untuk jaminan pensiun sekarang memang yang berlaku di peraturan pemerintah itu startingnya di usia 55 tahun, kemudian di 3 tahun berikutnya akan bertambah 1 tahun usia pensiunnya. Jadi kalau sekarang per 2025 usia pensiun itu sudah mencapai 59 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah, jaminan pensiun ini bisa diklaim Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu sudah memasuki usia 59 tahun walaupun dia statusnya masih bekerja. Nah, ini nanti untuk dia mendapatkan berkala ataupun dapat secara langsung ini dilihat dari masa kepesertaannya Bapak Ibu. Di masa kepesertaannya ini apakah sudah masuk di 15 tahun atau di bawah 15 tahun. Ketika masa kepesertaannya di bawah 15 tahun, maka dia akan mendapatkan manfaat sekaligus. Kemudian kalau dia ternyata kepesertaannya di atas 15 tahun, maka dia akan mendapatkan manfaat secara berkala. Ini nanti kita dilihat, nanti ada formulasi. Jadi nanti bisa Bapak Ibu untuk sekaligus mengecek jaminan pensiun saya itu kira-kira bisa didapatkan berapa, itu bisa. Kami memiliki 318 kantor cabang yang tersebar seluruh Indonesia. Bapak Ibu boleh datang ke kantor cabang untuk menanyakan lebih detail lagi terkait dengan jaminan pensiun, termasuk juga dengan simulasi
berapa sih yang saya dapatkan kalau saya mencapai usia pensiun dan mendapatkan manfaat secara berkala atau setiap bulannya. Kemudian menjawab pertanyaan dari Bapak Arsyad, saya kemarin mendaftarkan debitur melalui agen. Nah ini kemudian saat dia meninggal kami melakukan proses klaim ternyata ditolak karena dia sudah terdaftar di tempat lain ya Pak. Nah ini mungkin Pak Arsyad kita note terlebih dahulu ya Pak untuk pertanyaan Bapak, karena memang kalau untuk debitur khususnya pada segmentasi bukan penerima upah, memang kami memperlakukan single kepesertaan Pak Arsyad. Jadi harusnya tidak ada kepesertaan ganda ataupun double. Harusnya dia itu hanya terdaftar di satu tempat pendaftaran saja Pak Arsyad, atau kepesertaannya hanya satu. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu nih case secara detailnya seperti apa. Mungkin gitu Pak Arsyad untuk respon saya terkait dengan pertanyaan Pak Arsyad tadi. Harusnya dia single kepesertaannya Pak. Kalau misalkan di awal dia sudah didaftarkan melalui BPR Bapak, seharusnya dia tidak terdaftar di tempat lain Pak Arsyad. Nah, ini mungkin kita harus lihat kembali. Kemudian menanggapi pertanyaan dari Bu Risma, Bu Risma dari BPR Solider, apakah ada alasan PHK tertentu untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan? Sebenarnya gini, kami di BPJS Tenagakerjaan sebenarnya terintegrasi terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan ini dengan sistem yang ada di Kemenaker Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum proses pengajuan klaim jaminan kehilangan pekerjaan, maka ada satu proses yang harus dilakukan tenaga kerja dengan mengakses sistem yang ada di Kemenaker. Nanti saya share sistemnya apa. Itu mengisi form tertentu, kemudian juga melampirkan bukti PHK Bapak Ibu sekalian. Nah, bukti PHK ini memang tidak ada kriteria khusus ya. Yang penting memang dia ada bukti bahwa dia di PHK atau pemutusan hubungan kerja oleh si perusahaan. Jadi selama itu di-approve oleh Dinas Tenaga Kerja atau Kemenaker, itu kami dapat melanjutkan proses klaim jaminan kehilangan pekerjaannya. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua dari Bu Risma, iuran pensiun sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya itu pengurang dari pesangon ya Bu ya. Nah, cuman mohon izin Bu, kalau di kami memang untuk jaminan pensiun ya Bu ya, bukan pensiun yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang ada pemisah antara uang pesangon dengan jaminan pensiun, karena jaminan pensiun di BPJS Tenagakerja itu diatur khusus di peraturan pemerintah, sehingga memang istilah pengurang untuk pembayaran pensiun itu belum dikenal Bu di BPJS Tenagakerjaan Bu Risma. Jadi ketika memang jaminan pensiunnya sudah di stop oleh perusahaan, artinya ketika dia sudah berhenti bekerja di perusahaan, iuran jaminan pensiunnya di stop, maka disitulah kami akan meng-cut off iuran jaminan pensiunnya Ibu Risma. Jadi kita tidak ada keterikatan dengan perhitungan uang pesangon yang ada di perusahaan Ibu Risma. Mungkin respon saya seperti itu terkait dengan pertanyaan Ibu Risma tadi. Oh, berarti Pak, artinya itu berarti itu artinya kebijakan dari perusahaan masing-masing kalau dia dipotongkan dengan BPJS dengan uang pensiun tadi ya Pak ya. Ya, jadi istilah uang pensiun di perusahaan itu kan khusus untuk pensiunan. Mungkin ada, kalau istilah di kita kan ada tabungan hari tua dan lain sebagainya itu Bu ya, di luar dengan jaminan pensiun. Kalau manfaat jaminan pensiun di BPJS Tenagakerjaan itu tersendiri dia Bu. Jadi hal yang berbeda dengan yang Ibu sampaikan tadi. Itu mungkin Bu Risma. Karena memang Pak di salah satu bunyinya di dalam undang-undang itu memang disebutkan bahwa kalau perusahaan sudah mendaftarkan iuran pensiun menjadi pengurang. Nah, itu saya pikir tadi apakah ada kaitannya? Karena kan pada umumnya kan kita mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Dan saya pikir ada
ada hubungannya bisa langsung dipotong gitu, rupanya tidak ya Pak ya? Ya, tadi saya sampaikan Ibu Risma, kalau di kami selama memang si perusahaan meng-cut off Bu, iuran pensiunnya mungkin mau dialihkan ke manfaatnya tadi, hitungan tersendiri dari perusahaan, yang jaminan pensiun dari perusahaan yang biasa dibayarkan setiap bulan ke kami itu di stop, maka kami cukup di sana tuh Bu. Kalau perhitungan sendiri nanti kami kembalikan di perusahaan. Jadi BPJS Nakernya tidak ada intervensi atas manfaat yang di luar jaminan pensiun tadi Bu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin ke penanya selanjutnya ada? Saya mau tanya Pak. Monggo Ibu, silakan perkenalkan diri Bu. Pak, saya kan dari BPR Chandra Arta Lestari Bandar Lampung dengan Susan. Pak, saya mau tanya, seandainya ada karyawan sudah mengikuti keanggotaan peserta 15 tahun, terus dia umurnya sudah 59, jadi kan dana pensiunnya keluar ya Pak. Nah itu langsung dapat klaim dana pensiun, langsung dapat dia per bulannya itu ya Pak, senilai berapa tadi itu kan. Nah kalau seandainya dia sudah berhenti sebelum umur 59, itu dia nggak bisa klaim ya Pak untuk dana pensiunnya. Dia nunggu sampai umur 59 baru bisa klaim untuk dana pensiunnya. Jadi dia masih harus aktif keanggotaannya atau kan mau klaim JHT-nya ya Pak. Nah itu bagaimana Pak jawabannya Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Susan atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya respon aja Ibu ya. Tadi terkait dengan ada karyawan yang sudah 15 tahun dan dia sudah usianya 59 tahun. Nah ini mungkin Bu bisa dicek terlebih dahulu nih Bu. Bisa datangin kantor cabang BPJS Nakerjaan terdekat untuk melihat masa kepesertaan peserta tersebut itu apakah sudah memang mencapai 15 tahun atau kurang atau seperti apa. Karena memang iuran jaminan pensiun ini kan Bu, ketika dia memang di satu perusahaan, dia belum pindah kemana-mana, maka dapat kita pastikan bahwa iurannya sampai 15 tahun. Tapi ternyata dahulu si tenaga kerja ini pernah bekerja di tempat lain. Ternyata di tempat lain dia itu belum terdaftar di jaminan pensiun. Otomatis kalau secara hitungan matematis dia ini sebenarnya belum mencapai masa kepesertaan 15 tahun khususan. Nah ini perlu kita pastikan kembali di kantor cabang, dilihat lagi nanti di sistem apakah dia sudah mencapai masa iur 15 tahun tadi Bu Susan. Kalau memang dia sudah mencapai masa iur 15 tahun dan usianya sudah memasuki 59 tahun, maka secara aturan dia berhak mendapatkan manfaat yang secara berkala tadi Bu Susan. Dia bulan per bulan sudah bisa mendapatkan jaminan pensiun tadi Bu Susan. Nah, kemudian bagaimana kalau dia sudah berhenti 59 tahun Pak? Apakah jaminan pensiunnya ini harus menunggu 59 tahun baru bisa diklaim? Jawabannya dia Bu harus menunggu 59 tahun dulu baru bisa klaim. Kemudian apakah memang harus aktif dulu Pak selama 59 tahun bekerja baru dapat jaminan pensiun? Jawabannya tidak Bu. Jaminan pensiun seperti saya sampaikan ke Ibu Risma tadi, dia ada cut off-nya. Kalau misalkan dia sudah di stop oleh perusahaan pembayarannya, maka kita cut off di sana. Jadi memang persyaratan untuk mendapatkan atau klaim jaminan pensiun ini mencapai usia 59 tahun. Kalau dia harus bekerja, jawabannya tidak. Pokoknya dia harus menunggu dulu masuk usia pensiun baru dia dapat melakukan proses klaim. Mungkin itu Ibu Susan. Tanya lagi, kalau misalnya dia berhenti bekerja tapi belum masa pensiun 59, dia tidak memang dari perusahaannya udah cut off kan, udah nggak bayar iuran, tapi dia masih melanjut ke
peserta mandiri. Bisa nggak Pak? Untuk peserta mandiri dia bayar sendiri kan berarti, tapi tetap pakai nomor peserta sebelumnya. Itu masih boleh ya Pak? Ya, mungkin Bu Susan. Jadi memang di kami itu adanya pemisahan Bu antara kepesertaan di mandiri ataupun dia terdaftar di formal tadi Bu. Kalau bahasa BPJS Ketenagakerjaan dia terdaftar di BPU, dia terdaftar di PU. Nah, memang ini nggak bisa disatuin Bu. Kalau Ibu sampaikan tadi dia menggunakan nomor kepesertaan yang sama, dia tidak akan sama Bu Susan. Dia pasti akan memiliki nomor kepesertaan yang berbeda Bu Susan. Jadi ketika dia sudah memasuki usia 59 tahun katakanlah, di PU-nya ini dia sudah di stop, dia bayar mandiri, ini juga bisa nih dia tetap klaim Bu. Jadi karena tidak ada irisan antara BPU dan PU, monggo-monggo aja dia berjalan sendiri-sendiri Bu Susan. Itu Bu Susan bisa menjawab Bu? Oh berarti kalau misalnya yang dari perusahaan bayar, dia belum umur 59 udah resign, dia nggak dapat dana pensiun ya Pak? Ini dana pensiun yang Ibu maksud itu jaminan pensiun atau jaminan hari tuanya? Dana pensiun yang Dana umur pensiun. 59. Kalau dia resign, dia belum memasuki usia 59 tahun, tetapi dia diikutkan dalam program jaminan pensiun, dia belum bisa klaim Bu Susan untuk jaminan pensiunnya. Dia tetap harus menunggu menunggu usianya masuk ke 59 tahun. Karena bunyi di peraturan pemerintahnya harus memasuki usia 59 tahun tadi Bu Susan. Oh, jadi dia walaupun dari perusahaannya sudah tidak aktif bayar iuran, jangan diklaim dulu untuk kartunya itu masih hidup gitu ya Pak, masih aktif gitu ya. Masih, betul, masih aktif Ustaz. Oh ya udah, makasih Pak. Oke, siap. Mungkin next masih ada Bapak Ibu sekalian? Mungkin kita sepakatin maksimal jam. Oke, Ibu siapa Bu? Ibu Sidam Pak dari DPR 19. Silakan Ibu Tinam. Ya, Pak, melanjutkan yang disampaikan sama Ibu tadi terkait dengan manfaat pensiun ya Pak. Tadi kan kita lihat di materi Bapak itu untuk manfaat pensiun itu kan ada dua. Yang pertama dia bisa berkala dan yang kedua bisa secara langsung. Yang berkala itu ketika dia sudah memenuhi syarat di usia 59 tahun, itu ada minimum dan maksimum untuk iuran per bulan gitu ya Pak ya. Terus untuk yang manfaat pensiun yang minimum itu sama maksimum itu ditentukan sesuai dengan upah yang kita daftarkan gitu ya Pak, yang untuk kita terima. Terus yang kedua, sampai usia berapa manfaat pensiun yang berkala itu diterima, apakah sampai kita meninggal dunia atau bisa sampai diteruskan ke ahli waris atau yang lainnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ini menarik nih pertanyaan Bu Tinam. Ya, jadi kalau misalkan tadi manfaat secara kala atau pensiunan kayak didapatkan oleh PNS itu memang dia sama secara hitungan adalah santunan dan saldonya sudah mencapai di tahap yang atas, maka secara perhitungan juga harus dapat lebih. Nah, kemudian kaitan dengan manfaat ini kaitan dengan ahli waris yang meninggal dunia, masuki masa pensiun kemudian meninggal dunia, maka yang berhak mendapatkan jaminan pensiun ini adalah istrinya Bu Tina. Nah, nanti istrinya ini sampai dengan dia meninggal dunia itu akan turun lagi ke anaknya, salah satu anaknya Bu Tina. Kalau masih memiliki anak,
yang dia masih berumur 22 tahun ya Mas Rizky ya, untuk jaminan pensiun ya. Maksimal di 22 tahun ya. Seingat saya, mohon izin ya Bu Tina, nanti saya coba konfirmasi. Kalau untuk jaminan pensiun dia itu akan berakhir ketika anaknya itu sudah memasuki usia produktif, Bu Tina. Itu antara 22 tahun atau 23 tahun, Bu Tina. Disitulah manfaat jaminan pensiun itu akan berhenti, Bu Tina. Saya lupa tuh antara 22 atau 23 tahun. Range-nya di segitu. Mungkin itu bisa menjawab Bu Tina ya. Baik, terima kasih Pak. Terus yang satu lagi Pak, untuk BPU bukan penerima upah, itu maksimal usia yang bisa didaftarkan usia berapa Pak? Ini menarik nih, saya langsung respon. Kalau untuk BPU memang kita batasin usia maksimal itu di 65 tahun Ibu Tina. Minimalnya 15 tahun. Jadi kalau misalkan ada mungkin keluarga ataupun debitur dari DPR yang mau didaftarkan di segmentasi bukan penerima upah, usianya sudah memasuki 15 atau belum memasuki usia 65 tahun, itu bisa didaftarkan di program BPU di BPJS Tenaga dengan catatan dia memang memiliki aktivitas kerja Bapak Ibu sekalian. Bu Tina bisa menjawab ya? Terima kasih Pak informasinya. Sama-sama. Mungkin masih ada, kita bisa 2 penanya lagi nih kayaknya. Izin Pak. Ya, silakan Ibu Yuniar ya. Iya. Ya, Pak, saya mau tanya terkait uang pensiun ya, Mbak, yang baru bisa dicairkan pada umur 59 tahun. 69 tahun. 59 Ibu Yuniar. Iya 59 tahun. Ya, Pak, itu kan contoh misal kita ada pengurus kita udah umur 59. Berarti dia udah bisa untuk dicairkan uang pensiunnya ya, Pak ya. Tapi untuk masa kerjanya masih 4 tahun lagi. Apakah boleh untuk dia mencairkan sekarang tapi masa kerjanya masih jalan? Oke, satu aja pertanyaannya Bu. Kemudian kalau memang bisa, terus kalau udah cair apakah nggak kita bayar lagi Pak iurannya? Gitu Pak. Oke, sudah Ibu? Iya cukup Pak, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Yuniar atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab. Kalau misalkan ada pengurus, dia sudah masuk 59 tahun, dia sudah bisa mengajukan tuh proses klaim jaminan pensiunnya Bu Yuniar, karena memang salah satu persyaratan untuk klaim jaminan pensiun dia sudah memasuki usia 59 tahun tadi Bu Yuniar. Jadi sudah bisa dia ngajuin proses klaim. Nanti diarahkan saja untuk berkonsultasi ke kantor cabang terdekatnya kami Bu Yuniar. Kalau boleh tahu Bu Yuniar di mana lokasinya? Bu Yuniar? Di Palembang Bapak. Oh di Palembang. Oke. Ya. Nanti bisa datang ke kantor cabang Palembang kami Bu, di sana konsultasi terkait dengan jaminan pensiun. Apakah berhak mendapatkan jaminan pensiun sekaligus ataupun yang berkala tadi Bu Yuniar. Nah, berkaitan dengan dia masih ada masa kerja 4 tahun lagi Bu Yuniar. Jadi nanti dari pihak perusahaan sudah tidak diwajibkan untuk membayarkan jaminan pensiunnya lagi Bu Yuniar, karena dia sudah tidak eligible untuk mengikuti program jaminan pensiunnya Ibu Yuniar. Jadi sudah stop dia untuk pembayaran jaminan pensiun. Yang bisa diteruskan merupakan jaminan kecelakaan kerja dapat dilanjutkan, jaminan kematian dapat dilanjutkan, dan jaminan hari tuanya Bu Yuniar. Mungkin bisa menjawab Ibu? Iya Pak, tapi itu kita kan kalau preminya alhamdulillah kita bayarnya komplit tuh Pak sampai ke jaminan kehilangan pekerjaan. Nah kalau tadi kata Bapak kita nggak usah bayar jaminan pensiun lagi, pengaturannya di mana ya? Ya, nanti gini Bu Yuniar, kalau misalkan dari pihak Ibu sudah menggunakan sistem atau SIPP online Bu Yuniar, itu secara otomatis ketika pengurusnya tadi sudah mengajukan klaim, maka secara otomatis juga by sistem
itu dia tidak akan menghitung kembali untuk jaminan pensiunnya Ibu Yuniar. Jadi by system sudah secara otomatis. Termasuk juga nanti kalau misalkan si pengurusnya itu sudah klaim atau sudah dicairkan jaminan pensiunnya, kalau datang ke kantor cabang BPJS Tenagakerjaan, maka untuk rinciannya si pengurus yang usia 59 tahun tadi itu sudah tidak ada komponen jaminan pensiunnya lagi Bu Yuniar. Jadi pengaturannya itu sudah by system Bu Yuniar. Mungkin gitu Bu. Oh iya, oke. Pak, boleh tambah satu lagi pertanyaan, Pak? Boleh Bu. Silakan. Yang saya tanyakan di jaminan kecelakaan kerja, Pak. Kita kan perbankan kan, banyak yang karyawan kita yang marketing yang kerjaannya di lapangan ya Pak ya. Nah, kalau seumpamanya terjadi kecelakaan Pak di jalan raya, baik itu tunggal ataupun ada lawannya. Itu kalau di awal kan biasanya ada, kalau di jalan kan di cover asuransi jasara harja ya Pak ya. Nah, kalau udah di cover asuransi jasara harja, apakah boleh lagi kita mengklaim jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Oke, jawabannya sangat boleh Bu Yuniar, karena memang sebenarnya karena gini Bu, kalau dia itu lakanya tunggal Bu Yuniar, maka biasanya HRD atau yang mengurus karyawan itu langsung mengarahkan ke program jaminan sosial tenaga kerja. Cuman kalau ada yang berkaitan dengan laka lantas Bu Yuniar, karena memang di ketentuannya adalah penanggung pertama wajib dari jasara harja Bu Yuniar, karena jasara harja itu kan kita setiap pembayaran pajak itu kan sudah dipotong tuh biaya jasara harjanya Bu Yuniar untuk asuransi kecelakaan lalu lintasnya. Itu penanggung pertama itu memang wajib jasara harja kalau laka lantas itu maksimal 25 juta seingat saya Bu Yuniar. Nanti untuk penanggung kedua kalau limitnya sudah habis 25 juta itu baru ke BPJS Tenagakerjaan Yuniar. Sampai dengan peserta tersebut sembuh itu BPJS Tenagakerjaan semua yang cover Yuniar. Oh, oke Pak. Terima kasih ya Pak infonya. Oke, sama-sama Bu Yuniar. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sepakatin ya, ada Dana Mandiri, ada Ibu Dea. Ini penanya terakhir ya, karena sudah memasuki pukul 3 sore ini. Silakan Ibu Dea. Tadi kan kepada Ibu Yuniar ya terkait karyawan yang sudah pensiun, umurnya sudah memasuki masa pensiun, lalu bisa dicairkan pensiunnya, ya kan Pak? Halo? Ya, oke, lanjut Bu. Saya dengar Bu. Lalu, di DPR kami ada 2 karyawan yang telah memasuki masa pensiun dan telah mencairkan uang pensiunnya. Pertanyaan saya, tadi kan sebelumnya Bapak ada jelasin kalau jika sudah melakukan pencairan pensiun, maka untuk iuran pensiunnya itu tidak dibayarkan lagi. Nah, masih kita bayarkan, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Atau ada yang salah atau kami yang salah? Itu sudah dibayarkannya itu setelah peserta tersebut klaim uangnya masuk Bu, atau Sudah. Yang sudah pensiun ini adalah 2 komisaris kami. Yang pertama komisaris kami kalau nggak salah di tahun 2025 awal. Saya lupa bulan berapa. Tapi yang komisaris yang kedua baru-baru ini sih Pak. Ya. Gini, Bu, nanti dicek kembali nih. Kan yang pertama memang khusus untuk usia pensiun itu sesuai dengan regulasi yang berlaku ya Bu. Selama dia startingnya di 55 tahun nih awal pensiun dulu di tahun 2015 itu masih startingnya di 55 tahun. Jadi setiap pelipatan 3 tahun usia pensiun ini akan masuk di 1 tahun nih.
Jadi akan pertama dia 56, 57, kemudian 3 tahun berikutnya 58, sampai dengan mentok nanti di 65 tahun Ibu Dea. Nah, indikasi saya gini, seharusnya dia tidak masuk lagi dalam komponen jaminan pensiun tersebut Bu Dea, karena sudah dicairkan. Cuman kemungkinan besar bahwa yang bersangkutan ini saat dia klaim ternyata usianya ini masih di bawah 59 tahun nih Bu Dea. Dulu mungkin dia klaim di usia 58. Nah ini dia udah masuk di 59. Secara sistem dan ketentuan, ketika usianya sudah masuk lagi ke 59 atau nanti 3 tahun ke depan dia masuk 60, secara sistem dan aturan dia diperbolehkan lagi nih ikut jaminan pensiunnya Bu Dea. Nah ini ya, coba dicek kembali berkaitan dengan umur dan juga nanti boleh dikonfirm ke kantor BPJS Tenagakerjaan terdekat. Kalau menurut saya itu karena dia umurnya masih eligible Bu Dea untuk mengikuti jaminan pensiun. Maka secara sistem juga masih bisa mengakomodir. Gitu Bu Dea. Jadi tahun 2025 ini bukannya 59 tahun ya Pak? Ya, betul 59 tahun pas. Nah itu tadi siapa tahu kan dia kalau by system bisa jadi dia beririsan dengan bulan Bu Dea dan lain sebagainya. Saya memperkirakan dia ini memang beririsan dengan bulan ataupun tanggalnya. Nanti Bu Dea boleh cross check lagi karena kan saya belum ngelihat nih. Bisa cross check lagi atau diskusi ke tim kantor cabang kami. Biasanya kan ada tim ARK ataupun ART kami di kantor cabang. Gitu Bu Dea. Akan saya tanyakan ke AR saya Pak. Oke Bu Dea. Terima kasih Pak. Sama Bu Dea. Oke, Bapak Ibu sekalian. Pak masih boleh bertanya nggak Pak? Gimana? Satu lagi Pak. Satu lagi aja deh Pak. Boleh. Terakhir ya Bu. Oke, silakan Bu. Saya Elsa Pak dari BPR Mutiara Pesisir. Jadi begini Pak, saya mau naik masalah kecelakaan kerja karyawan kita ya Pak ya. Jadi gini Pak, saya kan dapat informasi bahwasannya kan kalau misalnya yang kecelakaan kerja ini kan satu harinya itu kan ada dapat apa istilahnya Pak ya, dana apa gitu ya Pak ya. Jadi karyawan kita kan ini kan ada 2 orang nih Pak, kejadiannya seperti ini Pak. Yang pertama itu sudah dibawa ke RSUD dan sudah kita kirim dokumennya beserta kakak satunya sama kakak duanya Pak. Terus sudah disetujui di SIP Pak. Kemudian kami bingung setelah itu apa yang mesti kami lakukan lagi gitu kan Pak. Nah yang kedua karyawan kita ini juga baru kejadiannya baru kemarin Pak, itu di akhir September. Itu juga sudah kita disetujui di SIP Pak, dan sudah ada K3-nya sudah kita kasih juga ke kantor BPJS yang terdekat gitu Pak. Jadi karyawan kita ini sudah hampir seminggu kan itu tidak masuk kerja Pak ya karena kecelakaan. Jadi yang kami masih bingung setelah itu kami nggak tahu harus bagaimana lagi gitu Pak. Katanya yang saya tahu informasinya karena karyawan yang tidak bisa masuk kerja kan otomatis kita kan kalau nggak masuk kerja kan gajinya kan dipotong per hari itu Pak. Saya dengar bahwasannya kan kalau tidak masuk kerja karena kecelakaan kan itu nanti dari BPJS Ketenagakerjaan kan akan memberikan santunan gitu ya Pak, dana santunan gitu ya, apa sih namanya saya lupa gitu Pak. Cuma sampai sekarang karena ini udah tanggal 17 Oktober, kami bingung tidak ada kabar dari kantor BPJS atau yang menghubungi kami gitu Pak. Jadi kalau bisa Pak tolong dirinci lagi sebenarnya alurnya itu seperti apa. Jadi kita tahu ini berapa lama menunggunya atau setelah dari SIP itu kita harus ngapain atau ada surat keterangan dari dokter karena 2 karyawan kita tuh bingung Pak sampai ini udah diam aja gitu kasusnya Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Elsa dari mana Bu? BPR Mutiara Pesisir ini Bu dari Sumatera Barat Pak, Agam Pak Agam. Siap. Jadi gini Elsa, kalau memang alur kecelakaan kerja ini yang pertama itu kalau peserta tersebut dibawa ke PLKK Bu, PLKK itu Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, maka secara sistem memang kami sudah siapkan Bu untuk konfirmasi atau petugas rumah sakit itu mengecek
apakah yang bersangkutan itu merupakan peserta BPJS Tenagakerjaan, Bu Elsa. Itu yang pertama. Kalau memang yang bersangkutan itu merupakan peserta di BPJS Tenagakerjaan, maka ada beberapa administratif yang harus diisi oleh pihak perusahaan. Nah, setelah administratif itu diisi, nanti dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan, Bu Elsa, nanti akan terbit namanya surat penanggung Bu Elsa dari BPJS Tenagakerjaan yang akan disampaikan ke pihak rumah sakit bahwa pasien tersebut merupakan tanggungan dari BPJS Tenagakerjaan, Bu Elsa. Tapi sebelum surat penanggung itu keluar, tim pelayanan kami biasanya mengecek terlebih dahulu apakah yang bersangkutan itu memang mengalami kecelakaan kerja atau bukan termasuk kecelakaan kerja, Bu Elsa. Itu yang berkaitan dengan dia dilarikan ke pusat layanan kecelakaan kerja, Bu Elsa. Nah, tapi kalau misalkan dia dilarikan di luar pusat layanan kecelakaan kerja, dalam hal ini rumah sakit atau klinik yang belum bekerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan, maka ada mekanisme reimbursement, Bu Elsa, yang bisa dilakukan pihak perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mekanisme perusahaan membayar terlebih dahulu nih, Bu Elsa, ke BPJS ke rumah sakit atas biaya selama peserta tersebut dilakukan perawatan. Nanti diakumulasi kemudian dilakukan proses reimbursement. Memang ada beberapa dokumen yang harus diisi atau dilengkapi oleh pihak perusahaan, termasuk juga dengan pengisian form, kemudian juga berita acara kronologis yang menyampaikan bahwa peserta tersebut mengalami kecelakaan kerja. Itu untuk mekanisme reimbursement. Kemudian terkait dengan STMB ya, Ibu Elsa, bukan STMJ, nanti STMB. STMB ini santunan sementara tidak mampu bekerja, Bu Elsa. Nah, kalau santunan sementara tidak mampu bekerja ini, memang mekanismenya adalah pihak perusahaan tetap membayarkan full gajinya, Bu Elsa. Tadi saya sampaikan bahwa ketika mengalami kecelakaan kerja, maka BPJS Tenagakerjaan akan mengganti full 100% selama 1 tahun, Bu Elsa, sebesar upah yang dilaporkan kepada kami. Nah, mengganti itu kami maksudkan bahwa pihak perusahaan tetap wajib membayarkan gaji si peserta ini, Bu Elsa, selama dia dirawat di rumah sakit. Nanti setelah dia keluar dari rumah sakit, maka perusahaan akan mengajukan proses klaim di BPJS Tenagakerjaan atas gaji yang sudah dibayarkan. Misalkan nanti 3 bulan ataupun 6 bulan ke BPJS Tenagakerjaan, diakumulasi tagihan itulah nanti yang akan dibayarkan BPJS Tenagakerjaan kepada pihak perusahaan untuk penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja. Mungkin itu penjelasan singkat, Bu Elsa, terkait dengan alur jaminan kecelakaan kerja. Jadi mungkin tadi kenapa saya menanyakan ke Bu Elsa domisilinya di mana. Kalau memang di sana ada kantor cabang kami terdekat, Bu Elsa, segera datangin, Bu Elsa, untuk dikonfirmasi terkait dengan proses klaim jaminan kecelakaan kerja tersebut, Bu Elsa. Mungkin itu bisa menjawab, Ibu Elsa. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita lebih baik mungkin lebih bagusnya ke kantor yang BPJS-nya aja kali ya Pak ya. Ya, kalau biasanya kan dari tim BPR itu ada kontak PIC-nya, Bu Elsa. Udah Pak, kami sudah saya hubungin Pak. Cuman kemarin disuruh katanya dari kalau udah dari SIP ya udah, jadi nunggu kabar aja. Cuman kami belum ada ketemu kabar sampai sekarang gitu Pak. Oke. Kantor cabang mana Bu Elsa kalau boleh tahu, Bu Elsa? Kita di Lebu Basuk Pak. Bukan, kantor cabang BPJS Tenagakerjaannya? Iya, di ini kantor cabangnya di Lebu Basong di Kabupaten Agam sini Pak. Kabupaten Agam, cabang Agam ya Bu ya? Iya. Oke, nanti kami bantu sampaikan juga ya Bu ya ke timnya Bu ya. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih. Ya mungkin Bapak Ibu karena mengingat waktu memasuki usia lagi sudah memasuki pukul 15:11 kami anggap kita cukupkan terlebih dahulu ya Ibu Bapak sekalian atas sosialisasi kita pada sore hari ini.
Mohon maaf Bapak Ibu kalau misalkan masih ada pertanyaan tapi belum bisa kami jawab satu persatu karena memang keterbatasan waktu. Kami takut juga kalau misalkan kita terlalu sore, Bapak Ibu yang masih melakukan aktivitas lain itu terganggu ataupun terhambat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan, tadi saya sampaikan bisa langsung datang ke kantor cabang kami terdekat Bapak Ibu, karena memang itu hak Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan. Mungkin dari Mas Rizky ada yang mau disampaikan atau cukup? Oke, dari Mbak Ayu cukup ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah bisa bergabung di Zoom meeting kita pada sore hari ini dari jam 1 tadi mungkin sampai sekarang udah jam 3 sore. Sekali lagi apresiasi dari kami atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kepada pengurus Perbarindo kantor pusat, mungkin yang masih stay ataupun yang pengurus Perbarindo daerah dan Bapak Ibu perwakilan dari BPR dan BPRS. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kolaborasi ini berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Tujuan kami adalah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau tadi mungkin Pak Jojo membuka acara kita dengan pantun.